memang perakaran kita ini dia tidak jalan berkembang dengan maksimal, salah satunya itu pertumbuhannya dia mandek ya teman-teman. Terus ini bisa teman-teman lihat, dia tidak ada tanda-tanda untuk tunas baru yang muncul ya. Oke, ini bisa teman lihat. Nah ini tuh. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsa Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya. Amin. Nah, oke, jadi di video kali ini ada yang akan kita bahas. Ini menurut saya pribadi penting sekali ya teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman menghadapi apa yang saya rasakan seperti ini, langsung ambil tindakan ya. Nah, untuk salah satunya ini ada problem ya. Kurang lebih bahan bonsai kita ini saya taruh di pot ini kurang lebih hampir sekitar 4 bulan ini ya, dan sudah sebetulnya sudah sangat subur ya, cuman tiba-tiba dia langsung menguning dan seperti langsung mau mati dengan tiba-tiba ya teman-teman. Ini nanti akan langsung coba kita cek perkiraan kita apa penyebabnya, kita akan langsung coba amati bareng-bareng ya. Dan apa ya, ketika ini nanti kita biarkan walaupun itu dengan ganti media, itu pasti nanti akan mati, saya bisa pastikan akan mati ya, walaupun bahan ini masih subur ya. Kita akan coba lihat seperti apa bahannya ya teman-teman. Nah sebelum itu seperti biasa saya minta pajaknya dulu, di like dulu, karena kenapa, satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Oke, untuk bahannya ini ya teman-teman, kita coba bongkar dulu. Ini kita akan coba kita lihat kondisi perakarannya apakah sudah ada yang busuk atau belum ya. Tanda-tandanya kalau memang perakaran kita ini dia tidak jalan berkembang dengan maksimal, salah satunya itu pertumbuhannya dia mandek ya teman-teman. Terus terjadi menguning, layu, agak sedikit melayu. Dan tunas untuk tunas barunya ini, nah ini bisa teman-teman lihat. Dia tidak ada tanda-tanda untuk tunas baru yang muncul ya. Oke, ini bisa teman lihat. Nah ini tuh, dia seperti ini ya teman-teman. Kalau dia sudah seperti ini, cepat-cepat untuk bongkar dan ganti media. Ini kita juga belum tahu untuk akarnya ada yang busuk atau tidak ya. Semoga aja belum ada yang busuk ya teman-teman. Kita akan coba cek dulu. Dan ini harus kita lakukan treatment ya kalau dia sudah seperti ini. Kalau memang belum ada yang busuk akarnya, kita langsung lakukan treatment. Karena kenapa? Kalau kita biarkan ini pasti nanti akan busuk nanti akarnya. Oke, kita coba lihat ya. Alhamdulillah belum ada yang busuk ya teman-teman. Nah ini. Dan kalau dia sudah seperti ini, itu harus kita ganti medianya ya. Harus cepat-cepat kita ganti medianya, karena kalau kita biarkan seperti ini pasti nanti dia akan busuk untuk akarnya ini ya, dan mengakibatkan batang ini dia akan mati ya teman-teman, atau pohon yang kita proses ini akan mati. Nah untuk bahan ini kemarin sudah saya pernah videokan ya. Kita akan buat untuk bahan ini sebagai sampel lagi setelah kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kita sudah program dari nol, dari tunggul seperti ini, 2 mata tunas, dan ini malah terjadi seperti ini. Ini malah saya baru lihat ya teman-teman. Untung saya malah ini, untuk bahan ini tadi tak lihat ya, karena saya tempatkan di belakang ya teman-teman. Ya, padahal kambiumnya sudah mulai jalan ini ya. Kita langsung coba bongkar dulu ya. Oke, jadi salah satu kemungkinan besar penyebab dari pohon ini dia tidak berkembang biasanya karena salah satunya di media ya. Medianya terlalu asam ya teman-teman, atau pH-nya drop, itu bisa jadi seperti itu. Kalau sepengalaman saya seperti itu ya. Ini kita langsung coba bongkar dulu ya. Oke, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ini ada tatakannya kemarin. Dan kita langsung
ganti ya medianya. Untuk media ini nanti bisa kita gunakan lagi, cuman kita harus sterilkan dulu ya. Untuk akarnya kita lihat ini dia sudah mulai hampir tidak berkembang ya teman-teman. Ya, kita coba cuci dulu ya, dan kita langsung lakukan untuk pengepresan akar supaya akar-akar yang masih tersisa ini sudah mulai ada yang busuk ya, cuman masih, insya Allah masih bisa terselamatkan ya. Bismillah ya teman-teman. Kita akan cuci dulu dan langsung kita ganti medianya. Oke, jadi kita lanjutkan ke esokan harinya ya teman-teman. Ada alasan kenapa ini saya lanjutkan untuk kita lanjutkan keesokan harinya, karena untuk bahan ini kita harus rendam dulu ya menggunakan B1 ya teman-teman. Ini supaya akar-akar serabut yang masih tersisa seperti ini itu dia bisa terselamatkan ya, dan bisa mengurangi resiko kesetresan untuk bahan yang kita program ini ya. Karena awal mulanya tadi dia sudah mulai menguning ya, dan tidak ada pertumbuhan sama sekali. Itu kalau kita biarkan pasti nanti akan busuk semua ya untuk akarnya, dan mengakibatkan kematian pada pohon yang kita program ini ya teman-teman. Nah, salah satu treatmentnya saya rendam, saya bersihkan dulu ya teman. Saya bersihkan, cuman tidak saya sikat ya. Saya bersihkan, dan setelah itu kita rendam dengan menggunakan B1 ya teman-teman. Nah, salah satunya itu setelah 1 malam ini sudah kita rendam ya, dan untuk daun-daunnya ini sudah saya rontokin semua. Ini saya sisakan paling ujung ya. Dan ini akan kita lakukan untuk penanaman kembali ya teman-teman. Nah, untuk proses seperti ini apakah boleh agak lama Mas? Kalau kalau saran saya jangan ya, jangan terlalu lama juga ya teman-teman kita rendam dengan B1 seperti ini. Karena bisa mengakibatkan malah tambah stres ya teman-teman. Kalau saya pribadi cuman sehari aja ya. Kita ini mengupayakan ya teman-teman, semoga masih bisa terselamatkan, dan semoga kembali normal lagi ya untuk pertumbuhannya ya teman-teman. Proses seperti ini biasanya saya 90% lah, 90% tingkat kehidupannya itu masih bisa ya teman-teman, kecuali dia sudah akarnya sudah benar-benar banyak yang busuk, itu paling 50-50 ya teman-teman. Cuma kalau masih seperti ini biasanya 90% dia masih mau hidup ya, semoga. Kita langsung siapkan untuk medianya. Untuk medianya apa Mas? Untuk medianya ini saya pakai, kalau dia sudah seperti ini saya pakai boleh pakai pasir bangunan dicampur dengan kokopit, atau pasir malang dengan kokopit ya teman-teman. Nanti akan langsung kita ambil kokopit dan pasir malangnya. Oke, jadi untuk medianya ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Saya pakai pasir bangunan yang ada di sini, saya campur dengan kokopit ya. Dan untuk lapisan paling bawahnya ini saya pakai pasir malang yang kasar ya teman-teman, atau yang besar. Karena supaya drainase perakaran kita ini dia tetap nanti bisa mendapatkan oksigen ya teman-teman. Kita langsung tanam seperti ini ya. Semoga subur kembali ya teman-teman. Ini untung saja saya lihat ya. Kalau tidak ini waduh, kemungkinan besar eh, pasti meninggoy ya teman-teman. Sayang banget nih. Padahal bahan bagus ini ya teman-teman. Kita langsung tanam lagi ya teman-teman. Ini videonya kemarin ada ya waktu pemanenan bahan bonsai ini ya teman-teman. Ini videonya ada nih. Nanti untuk pemanenan saya taruh di deskripsi untuk videonya. Misalkan teman-teman ada yang belum lihat ya. Dan ketika dia seperti ini jangan dikasih pupuk ya teman-teman. Diusahakan jangan ada pupuk masuk sama sekali. Kalau ada pupuk masuk, saya pastikan ya 100% itu pasti nanti langsung mati ya teman-teman. Wong ini aja dia sudah sekarat, apalagi dikasih pupuk ya. Ibarat katanya kita masih stres, masih mual, masih mabuk lah ya. Itu
kita kasih pupuk dia atau kita kasih makanan, dia nggak bakal keterima ya, malah bisa waalaikumsalam ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini juga kita saling berbagi pengalaman ya. Biasanya saya kalau terjadi seperti ini, hal apa aja yang saya lakukan seperti itu tadi ya. Yang pertama kita langsung ambil bahan tersebut. Yang kedua langsung kita rekondisikan, kita cuci untuk akarnya. Cuman jangan disikat ya untuk perakarannya. Terus yang kedua ketika sudah ada yang busuk, dipotong busuknya dulu. Setelah itu kalau memang perlu dikasih salep kambium boleh ya, itu malah lebih bagus. Setelah kering baru kita rendam dengan cairan B1 ya. Setelah satu malam ya, satu hari satu malam itu langsung kita tanam dengan media steril ya. Untuk penempatan saya taruh di tempat yang teduh ya teman-teman. Dan biasanya kalau memang dia mau hidup ya, itu jarak 10 hari dia mengeluarkan tunas baru yang bagus ya. Dan ketika dia nanti mau diberikan pupuk itu minimal kalau dia sudah seperti ini ya minimal 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan baru kita berani untuk memberikan pupuk, itu pun dia hanya sedikit ya teman-teman, sebagai nutrisi saja, jangan terlalu banyak-banyak. Oke, jadi cukup seperti ini dulu ya, langsung kita siram dan kita tempatkan di tempat yang teduh ya. Kalau memang mau terkena sinar matahari boleh, cuman dari pagi sampai jam-jam 9 saja. Setelah itu dia benar-benar teduh ya teman-teman. Oke, jadi untuk sharing kita hari ini cukup seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.